Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Dwi Taningsih, CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Karangploso, Kabupaten Malang. Saya akan melakukan wawancara pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Siti Dewi Sartika SPD. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Bu Dewi, sebelum kita mengadakan supervisi akademik yang akan kita lakukan besok ya Bu Dewi. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu Dewi sampaikan nanti untuk pembelajaran yang di kelas besok. Untuk besok saya akan mengajar di kelas 7. Untuk tujuan pembelajaran saya ada dua, yaitu yang pertama, melalui serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik itu mampu menganalisis aktivitas kegiatan ekonomi baik berupa produksi, distribusi maupun konsumsi dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan presentasi dan juga diskusi, peserta didik mampu untuk menyajikan aktivitas kegiatan ekonomi berupa mind mapping untuk tipe belajar yang visual, untuk tipe belajar yang audio yaitu rekaman suara, dan tipe belajar yang kinestetik yaitu berupa bermain tempel jawaban dengan kreatif. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Dewi yang ingin dicapai untuk pembelajaran besok. Oke. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Bu Dewi sampaikan tadi sudah memenuhi kriteria tentang penyampaian tujuan pembelajaran. Ada A, B, C, D, yaitu audiennya, kemudian behavior, kemudian condition, dan degree-nya sudah disampaikan dengan jelas. Dan yang saya tanyakan untuk di tujuan pembelajaran tadi juga sudah menyampaikan ada kegiatan diskusi dan presentasi ya Bu Dewi ya. Nah, nanti dengan memilah-milah siswa ya ke dalam tipe belajarnya masing-masing ya. Oke. Baik, kemudian area pengembangan yang ingin Bu Dewi capai apa? Untuk area pengembangan yang akan saya capai itu ada 3. Yang pertama, untuk memperdalam pengetahuan murid mengenai kegiatan ekonomi nantinya, itu saya dilakukan di masyarakat sekitar dengan cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi nanti ketika saya melaksanakan pembelajaran, saya akan mengarahkan peserta didik untuk melihat di lingkungan sekitar mengenai kegiatan ekonomi sehingga cara penyampaian akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Untuk yang kedua yaitu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Jadi nanti sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya akan menyebarkan beberapa angket tentang gaya belajar sehingga mereka akan saya kelompokkan kembali sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Dan saya akan melaksanakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga dari area yang ingin saya kembangkan yaitu untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, baik. Jadi nanti ada 3 area pengembangan ya yang akan disampaikan oleh Bu Dewi tadi terkait dengan penyampaian materi ya yang mudah dan jelas difahami. Kemudian nanti juga ada pemilahan siswa ke dalam tipe-tipe atau gaya belajar masing-masing ya, sehingga kebutuhan belajar siswa itu dapat terpenuhi. Kemudian juga nanti akan mengembangkan kemampuan sosial emosional dari peserta didik. Baik, kemudian strategi apa yang Bu Dewi lakukan untuk mencapai pengembangan yang diinginkan Bu Dewi tersebut? Baik, untuk strategi yang akan saya persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran, yang pertama itu pastinya menyusun perangkat pembelajaran berupa modul ajar
sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian yang kedua adalah menyusun angket belajar. Setelah menyusun angket belajar, kemudian saya akan menyebarkan angket belajar kepada peserta didik sesuai dengan tujuan dan mengkelompokkan mereka kembali menjadi beberapa kelompok menjadi tipe belajar, yaitu tipe belajar kinestetik, visual, dan juga audio. Kemudian yang selanjutnya setelah mengkelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, kemudian saya akan memilih atau memilah model pembelajaran. Kemudian setelah memilih, saya memilih pembelajaran project based learning dengan metode diskusi dan juga presentasi. Kemudian yang selanjutnya, setelah menggunakan model pembelajaran project based learning, saya juga berkolaborasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu berupa konten, proses maupun produk. Kemudian setelah pembelajaran berdiferensiasi sudah ditentukan, saya akan menentukan video-video pembelajaran sesuai dengan media yang sesuai dengan materi. Setelah itu saya akan menyiapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Baik, itu ya, berarti ada beberapa strategi yang dipersiapkan Bu Dewi agar pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Harapannya nanti siswa-siswa itu terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan tipe belajar yang disampaikan. Jadi sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, baik nanti berdiferensiasinya dalam konten, proses maupun produknya. Kemudian yang perlu ditekankan mungkin dalam pengelolaan kelas ya Bu Dewi, karena biasanya anak-anak itu kadang karena mungkin ini menerapkan model pembelajaran yang baru, mungkin anak-anak masih perlu beradaptasi. Nah, sehingga mungkin dalam pengelolaan kelas itu perlu dihandle supaya anak-anak itu tetap berkonsentrasi untuk belajar. Itu mungkin gimana nanti caranya Bu Dewi handle, karena ini masih mungkin baru diterapkan ke anak-anak. Mungkin nanti saya akan bisa mengkondisikan kelas itu dengan cara yang pertama ice breaking supaya mereka menjadi fokus terlebih dahulu. Kemudian saya akan menunjukkan cara pengerjaan LKPD, jadi mereka akan mengerti dan paham bagaimana sih cara mengerjakan LKPD tersebut. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi atas wawancara praobservasi kita. Semoga dengan wawancara praobservasi ini nanti besok kita bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Dewi tuliskan di sini, supaya nanti yang sudah disampaikan Bu Dewi di sini, supaya besok pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Selamat melakukan aktivitas lagi. Baik, demikian wawancara praobservasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik.
Ya, melakukan sesuatu. Ada lagi? Melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan apa ini? Baca. Bagus sih. Ini kayak itu. Seperti itu. Untuk apa orang ini melakukan hal tersebut? Untuk mencari uang, Mencari uang. jajan. Boleh. Apa lagi? Belanja. Apa lagi? Kenapa orang itu melakukan hal tersebut? Mencari uang. Untuk mencari uang. Jadi kenapa kok mencari uang? Memenuhi keperluan. Nah, materi itu yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di mana manusia itu akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik akan mampu menganalisis aktivitas kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan juga konsumsi dengan tepat. Dan juga nanti kalian akan melakukan kegiatan diskusi dan presentasi yang mana akan menyajikan aktivitas kegiatan ekonomi berupa mind map untuk belajar yang visual dan juga berupa rekaman suara untuk tipe belajar audio dan juga yang terakhir bermain dapat jawaban untuk tipe belajar yang kinestetik. Kemarin kan saya sudah membagikan angket belajar kepada kalian ya. Itu akan saya kelompokkan lagi nanti untuk kalian diskusi dan mempresentasikan. Nah, di sini cakupan materi pada pembelajaran kali ini ada tiga. Yang pertama apa? Produksi. Yang kedua? Distribusi. Yang ketiga? Konsumsi. Ya. Untuk pembelajaran kali ini penilaiannya ada tiga, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu nanti ada penilaian kinerja diskusi kelompok. Nanti akan saya nilai ketika kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Kemudian ada penilaian presentasi ketika kalian sudah membuat diskusi dan membuat produk yang akan dibuat, kalian akan mempresentasikannya di depan. Dan juga ada penilaian produk. Nanti di mana ada produk yang menarik akan saya nilai mendapatkan poin lebih. Nah, sekarang speaking terlebih dahulu ya supaya semangat ya. Nanti speakingnya cukup mudah, hanya butuh konsentrasi saja ya. Ketika saya bilang kuncup, kalian harus begini, kuncup. Kalau mekar berarti begini. Bisa? Nah, boleh. Kuncup gini kan? Mekar. Nanti yang salah langsung dieliminasi. Jadi yang salah tak usah ikut lagi. Jadinya nanti ada pemenangnya juga. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Dicoba dulu atau langsung? Dicoba dulu ya. Oke. Kuncup. Kuncup.
Satu kalah.
Untuk yang kedua, kelompok visual. Kelompok visual di sini akan menyajikan hasil presentasi berupa mind map. Tahu mind map, peta konsep? Peta konsep. Nah, kalian akan mengerjakan soal distribusi. Nanti saya akan memberikan kertas-kertas yang untuk kalian pengerjaannya. Untuk kelompok terakhir, kelompok kinestetik, kalian akan bermain tempel jawaban. Tempel jawaban ini nanti akan saya berikan kertas, di mana kertas itu nanti akan kalian tempel-tempel soal dan juga jawaban. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa untuk membagi tugas supaya semuanya bisa baca. Pengerjaannya kalau kalian ini yang audio itu silakan ditulis di buku terlebih dahulu, nanti kalian rekam. Nanti untuk rekamannya ada sama HP saya. Paham? Tuh, ini lebih dikit deh, ya. Ini nggak bisa.
ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk Kami dari kelompok visual 2 yang terdiri dari Yones Wijaya, Audrey Brenda. Kami akan mempresentasikan tentang distribusi. jenis distribusi, jenis kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kerja menjadi pengantar barang. Pengertian distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan penjualan pasar, JNT, mengantar paket, gojek, mengantar GoFood. Macam-macam distribusi adalah distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi Tujuan mempermudah konsumen, mempermudah barang dan jasa yang dibutuhkan. Saya Muhammad Abimanyu. Saya Muhammad Ridwan Aziz. saya Naputra. Saya kegiatan Yang mau ngasih. ya aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the 6th